Kalau sekarang seorang anak bisa membandingkan kaos kakinya dengan kaos kaki Justin Bieber. Ketika anak punya aktivitas fisik yang baik, maka hormon kortisol itu ditekan. Ketika sudah depresi, dia akan jatuh ke dalam keadaan yang namanya self-harm. Harapan hidup yang sebenarnya adalah pengaruh media sosial, apalagi di budaya digital saat ini, itu besar sekali, bahkan signifikan kalau kita bandingkan bahkan dengan 10 tahun lalu. Kenapa? Karena ini ada fenomena yang namanya intergenerational gap. Jadi setiap pergantian generasi itu pasti ada gap kan. Waktu boomers, kakek nenek kita ke orang tua kita, gapnya itu lebih mudah diisi karena tatanan keluarga masih kuat. Waktu orang tua kita, ke generasi milenial, itu gapnya pun meskipun udah lebar, tetapi kehidupan keluarga itu masih sangat bisa terkontrol. Nah, gap di saat ini, gap intergenerasional itu menjadi lebih luas karena ada pemain baru yang namanya digital. Nah, apa yang paling bisa kita lihat secara konkret yang bikin media sosial ini menjadi gapnya makin menjadi tidak baik itu karena apa? Karena pemain media sosial ini bikin dinding pembatas itu menjadi lebih luluh. Ingat kalau dulu anak 80-an, 90-an yang sekolah, itu mereka hanya membandingkan diri mereka dengan sepatu anak sekelasnya atau tas baru di kelas di satu sekolah. Kalau sekarang seorang anak bisa membandingkan kaos kakinya dengan kaos kaki Justin Bieber. Jadi dinding-dinding pembatas kontrol keluarga dan kontrol intergenerational ini sudah luluh karena media sosial. Nah, ini apa jeleknya? Jeleknya adalah bikin budaya labeling itu menjadi semakin kuat, semakin signifikan. Dan budaya labeling ini merupakan salah satu tanda awas yang harus diintervensi oleh baik dari tenaga kesehatan maupun dari keluarga. Kenapa? Karena kalau sudah budaya labeling itu berarti sistem pembandingnya itu menjadi tidak lagi melihat di lingkungan sekitarnya. Dan ini artinya apa? Jadi dia tidak akan menggunakan standar normal yang ada di masyarakat sekitar. Nah, ketika budaya labeling sudah makin marak, kemudian muncul budaya validasi. Yang ini ditumbuh suburkan oleh sosial media. Validasi itu kan jelek banget, kenapa apa? Karena ketika ada satu konten tentang curhatan dia di media sosial tidak mendapatkan perhatian dalam bentuk like dan komen, yang terjadi dia kemudian merasa dia dimusuhi oleh seluruh dunia. Nah, ketika sudah mulai terisolasi, dia kemudian akan menarik dari kehidupan sosial, yang jadinya adalah dukungan sosialnya menjadi lebih berkurang. Kalau anak remaja sudah hilang dukungan sosial, maka dia akan segera memasuki fase ansietas. Ansietas atau cemas ini adalah pintu masuk menuju depresi. Ini pathway-nya. Ketika sudah depresi, dia akan jatuh ke dalam keadaan yang namanya self-harm, makin menarik diri, makin jatuh, kemudian nanti bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini yang bikin sosial media itu kenapa sangat tidak baik kalau tidak dibatasi di usia remaja. Usia remaja itu adalah usia yang perkembangan otaknya itu masih pada periode yang dominan emosional. Jadi letupan emosinya itu justru dibutuhkan pada waktu usia remaja karena ini diperlukan untuk dia melakukan sinkronisasi antara motorik sensorik. Itu sebabnya remaja itu lincah, berisik, ribut, nggak bisa diperintah karena emang secara psikologi dan secara biologi ini dibutuhkan untuk dia bikin supaya kognitifnya itu menjadi lebih terarah. Nah, itu sebabnya intervensi yang harus dilakukan adalah satu, jangan pernah bilang jangan ngelakuin itu kepada remaja karena pasti respon pertamanya adalah bikin supaya hormon-hormonnya ini jadi, tapi kan saya pengen lari, saya pengen berisik, saya pengen teriak. Ketika dia mau ribut, ketika dia mau berisik, pastikan dia mendapatkan lingkungan yang aman. Gitu. Jadi jangan bikin anak tidak boleh beraktivitas berlebihan di sekolah, tapi siapkan lingkungan yang baik. Nah, itu sebabnya kenapa di periode jam-jam waktu sekolah, terutama di 8 jam selama usia produktif mereka, di sekolah itu jangan terlalu fokus pada belajar saja, tetapi siapkan ruang olahraga yang baik. Kemudian yang kedua adalah sudah mulai banyak penelitian yang mengatakan bahwa sistem kognitif itu sangat terkait erat dengan gizi.
Karena ternyata ada makin banyak penelitian bahwa otak itu dan sistem pencernaan itu saling berhubungan. Itu namanya gut-brain axis. Jadi ternyata otak dan sistem pencernaan itu saling merintah gitu. Nah, yang banyak merintah itu ternyata dari sistem pencernaan. Karena di sistem pencernaan itu ada bakteri-bakteri baik yang namanya gut microflora yang mengeluarkan mediator-mediator kimia sampai dia bikin kemudian otaknya itu menjadi lebih tenang. Nah, sesimpel gini, anak-anak remaja itu kalau ketemu mantan atau mau ujian fisika, itu biasanya mereka gugup dan jadi mules. Nah itu kenapa? Karena stresnya itu dimulai dari perut. Nah ada banyak penelitian mengatakan bahwa ketika status nutrisinya bagus, anak kemudian gut brain axisnya itu jadi lebih baik. Nah anak itu lebih positif aktivitas fisiknya, karakteristik emosionalnya pun jadi lebih bagus. Karakter remaja yang sehat secara mental itu sebenarnya ada banyak parameternya. Tetapi satu yang kalau saya refleksikan dari hasil beberapa penelitian dan literatur review yang kita peroleh dari sejumlah studi skala global, itu ada satu indikator inti yang bikin remaja itu dianggap sebagai sehat secara fisik, mental, dan sosial, yaitu indeks atau skor prososial. Apa sih prososial ini? Prososial ini adalah kemampuan seorang remaja untuk berbuat kebaikan secara sederhana kepada lingkungan sekitarnya, kepada keluarga, kepada teman, kemudian memastikan kebaikan itu dihargai oleh diri sendiri. Nah, prososial itu paling gampang kelihatan dari mana? Dari kemampuan seorang anak remaja itu berdonasi, atau volunteering, atau melaporkan kebaikan, atau ketika dia ngeliatin ada teman yang sepatu bolanya udah rusak. Nah, anak yang punya prososial yang baik, kalau ada beberapa, mereka akan urunan untuk ngasih sepatu baru ke temannya. Nah, ini tanda-tanda kesehatan mental yang baik pada remaja. Karena penelitian itu bilang bahwa remaja yang punya skor prososial tinggi itu 8 kali lebih besar untuk empati dan 2 kali lebih besar untuk menjadi SDM yang hebat di kemudian hari. Dan ini udah selesai setengah 50% dari pekerjaan suatu bangsa. Prososialnya itu dimulai dari lingkungan sekitarnya. Kalau prososial sudah baik, 8 kali lebih besar untuk berempati, maka kumpulan anak-anak yang punya jiwa prososial yang tinggi itu dapat membuat satu komunitas itu lebih baik. Dan ingat, penelitian yang kita lakukan bersama dengan Zona Mendengar Jiwa membuktikan bahwa ternyata anak-anak remaja usia SMA di Jabodetabek itu 86% skor prososial mereka baik. Kami dari Zona Mendengar Jiwa, juga dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, kita merekomendasikan ada 3 strategi yang bisa dilakukan agar supaya lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang aman dan nyaman atau comfort zone atau safe zone untuk kesehatan mental anak. Yang pertama adalah 1, pastikan ada suasana yang aman untuk peer counseling. Baru yang kedua adalah repositioning peran dari guru, terutama guru BK. Ya, guru dan guru BK harus kembalikan fungsinya sebagai konselor. Ya, ingat, konselor itu bukan guru yang tugasnya adalah melakukan identifikasi masalah doang. Bukan tugas guru untuk ngeliatin ini anak masalah harus dihukum, dijemur di lapangan. Enggak, tugasnya adalah reposisi menjadi konseling, menjadi konselor. Ketika menjadi konselor, otomatis dia harus tahu mana dinding yang bukan area dia, mana dinding yang harusnya bisa diselesaikan dengan sesama teman, ya. Jadi sama seperti orang tua, guru juga udah harus ikhlas untuk melihat mana tugas yang harus didelegasikan kepada teman. Dan yang ketiga adalah pastikan ada harmonisasi sistem rujukan dengan puskesmas. Ingat, ada banyak letupan-letupan emosional pada remaja di usia sekolah, di jam sekolah, itu yang bisa mengarah ke potensi yang fatal. Seperti kemarin ada ledakan di SMA 72, kemudian ada kasus-kasus perkelahian yang sudah mengarah ke kriminalitas murni. Kalau udah kondisi seperti ini, kadang-kadang guru itu yang harus ditelepon bukan polsek, tapi psikolog klinis yang ada di puskesmas. Nah, harmonisasi sistem rujukan dengan puskesmas atau layanan primer itu sekarang dibutuhkan agar supaya guru juga tahu bahwa ketika sudah mulai ada tanda-tanda awal, misalnya peningkatan agresivitas siswa, kalau masih bisa ditangani oleh psikolog klinis di puskesmas, jangan ke polisi dulu. Atau jangan telepon orang tuanya dulu, biasanya akan makin resisten. Nah, ini 3 strategi inti yang direkomendasikan salah satunya oleh kami dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Intinya apa? Karena periode paling produktif anak itu dihabiskan bukan di rumah, tapi di sekolah. Jadi jadikan sekolah itu sebagai zona yang aman dan nyaman untuk eksplorasi kesehatan jiwa mereka.